Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aliza Zahra Saadia, Inar, Zulfatur Rahman Sulaiman, Muhammad Jamil M, Khalil Haq, Andi Nurul Arifin, Aulia Anisya, Fikri Ursdia Sanar, dan Haryanza. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang kompetensi sosial guna memenuhi tugas dari mata kuliah profesi keguruan. Baik, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kami akan menjelaskannya. Yang pertama itu guru dan profesi guru. Bagian A, konsep guru. Dalam sejarah Mesir kuno, Langgulung 2004, 195, guru adalah filosofus yang menjadi penasihat raja. Kata-katanya menjadi pedoman dalam memimpin negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, halaman 497, guru adalah orang yang pekerjaannya atau mata pencarian profesinya mengajar. Sedangkan mengajar dalam kamus tersebut diartikan dengan memberikan serta menjelaskan kepada orang tentang suatu ilmu atau memberi pelajaran dan melatih. Berdasarkan kamus tersebut dapat diartikan bahwa guru adalah seorang yang melakukan pekerjaan dengan memberikan serta menjelaskan kepada orang tentang suatu ilmu atau memberi pelajaran ataupun melatih. Secara umum, guru dalam pekerjaannya dituntut untuk mampu mendidik, belajar, mengajar, dan mengelola. Guru merupakan elemen yang sangat penting dan memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam setiap penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. Selanjutnya, pembentuk pribadi guru. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pada guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dan berkepribadian dan kerohanian, baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela usaha dan nusa dan bangsa. Hal ini dimaksudkan bahwa guru lebih dahulu harus berfungsi sebagai model, kemudian berfungsi sebagai fasilitator atau pengajar. Berkaitan dengan pembentuk pribadi guru, Sulaiman tahun 1985 mengatakan harus sesuai dengan resep tentang mengelola dan memasak guru. Resep tersebut menyebutkan tentang bahan yang diperkirakan dapat menjadikan guru yang baik diantaranya. Yang pertama, pribadi mengandung arti fisik mantap dan terintegritas. Kedua, kuat fisik maupun mental, sebab dalam tugasnya guru menghadapi tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Yang ketiga, yang berarti berjiwa muda yang dapat melayani gejolak perasaan serta lika-liku hidup generasi muda. Kemudian yang keempat, memiliki daya tarik agar dapat didekati dan mendekati siswa-siswanya, dengan demikian mempunyai banyak kesempatan untuk mempengaruhinya. Dan yang terakhir, sifat-sifat yang berlebihan harus dikupas, artinya guru harus wajar dalam mengajar di sekolah. Yang selanjutnya, hubungan guru dengan masyarakat pinggiran. Sebagian besar para guru di daerah pedesaan menyukai sekolah sebagai tempat bekerja. Beberapa guru menemukan kesulitan untuk beradaptasi dengan struktur masyarakat pedesaan tradisional. Administrasi merupakan suatu yang informal, bantuan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang sangat diharapkan. Menjadi banyak melakukan pekerjaan sampingan, second jobs. Dan banyak gagal untuk menggali pentingnya pertanian dan perekonomian masyarakat pedesaan. Itu menurut pendapat MC Krekion dan Miller tahun 1988. Kemudian perlu disadari bahwa dalam proses pembangunan masyarakat, terutama di daerah pedesaan tempat sebagian besar masyarakat kita bertugas, guru memang memegang kepeloporan melalui berbagai institusi kemasyarakatan yang ada. Menurut Ghaffar dalam Supriyadi 1999, kepercayaan masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal sangat tinggi terhadap guru, dengan dibuktikan guru sebagai mitra dalam berbagai kegiatan pedesaan dan kecamatan. Selanjutnya, guru sebagai tokoh masyarakat dan perannya sebagai intelektual di masyarakat. Guru sebagai intelektual di masyarakat tentunya lebih diharapkan sumbangsi terhadap perbaikan tatanan sosial dan budaya masyarakat, setidaknya tempat di mana tinggal. Guru harus mampu menggali kreativitas serta mengembangkan inovasi yang lebih produktif sehingga menjadi solutif bagi permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Semestinya pengabdian pada masyarakat tidak hanya populer di perguruan tinggi sebagai tridharma, tetapi harus menjadi tugas kewajiban para guru di pendidikan dasar dan menengah. Meningkatkan
peran guru di masyarakat akan memacu tingkat kreativitas, inovasi, dan produktivitas guru. Tentunya hal ini akan memberikan multiplier efek bagi masyarakat dan dunia pendidikan. Keadaan guru yang akan semakin dirasakan dan dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus akan meminimalisir stigma-stigma negatif yang dialamatkan kepada guru-guru. Lebih dari itu, tanggung jawab guru secara moral sebagai masyarakat intelektual menjadi lebih ringan. Selanjutnya, pengertian kompetensi sosial guru. Kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa sesama mendidik tentu kependidikan, orang tua atau wali siswa, dan masyarakat sekitar. Faridia Maya 2022. Kompetensi ini mengangkat fungsi jiwa sebagai perangkat intelektual diri yang memiliki kemampuan dan kepekaan dalam melihat makna yang ada di balik kenyataan yang apa adanya ini. Kemudian kompetensi sosial sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk yang pertama berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat. Kemudian yang kedua menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara fungsional. Ketiga, bergaul secara efektif dengan siswa sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua atau wali siswa. Dan yang terakhir itu bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tentang karakteristik kompetensi sosial guru. Yang pertama, menurut Suharsimi Arikunto, ia mengemukakan bahwa kompetensi sosial mengharuskan guru memiliki kemampuan komunikasi dengan siswa. Beberapa pendapat mengenai karakteristik guru yang memiliki kompetensi sosial, yaitu menurut Musaheri. Ia berkata bahwa karakteristik guru yang memiliki kompetensi sosial yaitu berkomunikasi secara santun dan bergaul secara efektif. Adapun sejumlah alat yang dapat dipakai untuk mengadakan komunikasi. Nah, alat yang dimaksud yang pertama melalui pembicaraan dengan segala macam nada seperti berbisik-bisik, halus, kasar, dan keras, bergantung kepada tujuan pembicaraan dan sifat orang yang berbicara. Yang kedua melalui mimik, seperti raut muka, pandangan, dan sikap. Yang ketiga dengan lambang, contohnya bicara isyarat untuk orang tunarunggu, menempelkan telunjuk di depan mulut, menggelengkan kepala, menganggukkan kepala, membentuk huruf O dengan tujuan dengan tangan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu dengan alat-alat, yaitu alat-alat elektronik seperti radio, televisi, telepon, dan sejumlah media cetak seperti buku, majalah, surat kabar, brosur, dan lainnya. Nah, keempat alat yang saya sebutkan tadi itu dapat digunakan ketika proses pembelajaran berlangsung. Dengan adanya komunikasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran, berarti guru dapat memberikan dan membangkitkan kebutuhan sosial siswa. Selanjutnya, menurut Egan dan Kaucak, sebagaimana dikutip oleh Zuna Muhammad dan Saleh Ahmad, dan dikutip kembali oleh Suparlan, ia mengatakan bahwa kemahiran berkomunikasi meliputi 3 hal. Yang pertama ada model guru, sebagai orang yang tingkah lakunya mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. Yang kedua ada kepedulian atau empati guru. Empati berarti guru harus memahami orang lain dari perspektif yang bersangkutan dan guru dapat merasa yang dirasakan oleh siswa. Yang ketiga ada harapan. Dalam buku Quantum Teaching disebutkan prinsip komunikasi ampuh, yaitu yang pertama menimbulkan kesan, mengarahkan fokus, spesifik, dan inklusif. Selanjutnya yaitu manfaat kompetensi sosial guru. Rubin Adi menguraikan manfaat guru yang berkompetensi sosial dengan mengatakan bahwa bila guru memiliki kompetensi, maka ia akan diteladani oleh siswa-siswanya. Sebab selain kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, siswa juga perlu diperkenalkan dengan kecerdasan sosial atau social intelligence. Hal tersebut bertujuan agar siswa memiliki hati nurani, rasa peduli, empati, dan simpati kepada sesama. Nah, dari pernyataan Rubin,
bahwa manfaat kompetensi sosial guru mengarahkan siswa untuk memiliki kecerdasan sosial yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di tengah lingkungan sosial. Kompetensi sosial guru juga sangat diperlukan dalam proses pembelajaran agar guru menjadi tokoh teladan bagi para siswa dan mengembangkan pribadi siswa yang memiliki hati nurani, peduli, dan empati kepada sesama. Berikutnya yaitu bentuk-bentuk kompetensi sosial. Killstrom dan Center merumuskan bentuk-bentuk kompetensi sosial, di antaranya yang pertama, menerima orang lain, yang kedua, mengakui kesalahan yang diperbuat, yang ketiga, menunjukkan perhatian pada dunia luas, yang keempat, tepat waktu dalam membuat perjanjian, yang kelima, mempunyai hati nurani sosial, yang keenam, berpikir, berbicara, dan bertindak secara sistematik. Yang ketujuh, menunjukkan rasa ingin tahu. Yang kedelapan, tidak membuat penilaian tergesa-gesa. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan. Membuat penilaian secara objektif. Orang yang mempunyai kompetensi dan kecerdasan sosial tidak akan melakukan penilaian secara subjektif. Dia akan menilai secara objektif. Dia akan menggunakan intelektualitasnya untuk menilai sesuatu yang ada di luar dirinya. Dia secara rasional menilai realitas apa adanya. Peka terhadap kebutuhan dan hasrat orang lain. Kemampuan ini menjadi bekal bagi seseorang untuk mempertahankan hubungan dengan orang-orang dalam suatu komunitas, karena dengan mengetahui secara tepat mengenai keinginan dan kebutuhan orang lain, kita dapat memberikan servis sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh orang lain tersebut dalam bentuk pelayanan untuk kemajuan dan kemanfaatan bersama, tidak dalam kebutuhan yang berimplikasi negatif. Menunjukkan perhatian segera terhadap lingkungan. Apabila lingkungan butuh pertolongan, dia akan segera memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dia bersedia meluangkan waktu untuk membantu masyarakat. Dia merasa ada kebahagiaan dan kepuasan batin bila lingkungan yang dibantunya dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Indikator-indikator kompetensi sosial. Hubungan guru dengan peserta didik. Hubungan guru dengan murid atau peserta didik meliputi: pertama, guru selaku pendidik hendaknya menjadikan dirinya suri tauladan bagi anak didiknya. Di dalam melaksanakan tugas harus dijiwai dengan kasih sayang, adil, serta menumbuhkannya dengan penuh tanggung jawab. Guru wajib menjunjung tinggi harga diri setiap murid, tidak menyembunyikan ilmu yang dimilikinya sedikit pun. Ia harus sungguh-sungguh tampil sebagai penasehat, pembimbing para pelajar ketika pelajar itu membutuhkannya. Tidak mewajibkan kepada para pelajar agar mengikuti guru tertentu dan kecenderungannya. Hubungan guru dengan sesama guru. Untuk terjalinnya interaksi-interaksi yang melahirkan hubungan yang harmonis dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk bekerja diperlukan iklim kerja yang baik. Iklim sekolah memegang peran penting sebab iklim itu menunjukkan suasana kehidupan, pergaulan di sekolah itu. Iklim itu menggambarkan kebudayaan, tradisi-tradisi, dan cara bertindak personalitas yang ada di sekolah itu, khususnya kalangan guru-guru. Jadi, iklim kerja adalah hubungan timbal balik antara faktor-faktor pribadi, sosial, dan budaya yang mempengaruhi sikap individu dan kelompok dalam lingkungan sekolah yang tercermin dari suasana hubungan-hubungan kerjasama yang harmonis dan kondusif antara kepala sekolah dan guru, antara guru dengan guru yang lain, antara guru dengan pegawai sekolah, dan keseluruhan komponen itu harus menciptakan hubungan dengan peserta didik sehingga tujuan pendidikan dan pengajaran tercapai. Hubungan guru dengan wali murid. Keterampilan berkomunikasi dengan orang tua siswa, baik melalui bahasa lisan maupun tertulis, sangat diperlukan oleh guru. Penggunaan bahasa lisan dan tulisan yang baik dan benar diperlukan agar orang tua siswa dapat memahami bahan yang disampaikan oleh guru, dan lebih dari itu,
agar guru dapat menjadi teladan bagi siswa dan masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. D. Hubungan guru dengan masyarakat. Di satu pihak, dia adalah warga masyarakat, dan di lain pihak, dia bertanggung jawab turut serta memajukan kehidupan masyarakat. Guru turut bertanggung jawab memajukan kesatuan dan persatuan bangsa, dan turut bertanggung jawab mensukseskan pembangunan sosial umumnya dan tanggung jawab pembangunan daerah khususnya yang dimulai dari pembangunan daerah yang lebih kecil, ruang lingkupnya di mana ia tinggal. Pentingnya kompetensi sosial guru. Kompetensi sosial memang penting karena kemampuan sosial guru sangat diperlukan dalam interaksi dan bersosialisasi antara guru dengan siswa dan lingkungannya. Dengan guru yang sadar akan tanggung jawabnya, maka seorang guru harus mampu mengetahui dan memahami nilai-nilai, norma moral, dan sosial. Maka, guru akan berusaha menampilkan nilai-nilai tersebut dengan baik, serta dengan moral dan sosial guru akan menampilkan perilaku yang baik pula. Upaya meningkatkan kompetensi sosial guru. Yang pertama, upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi sosial guru diantaranya sebagai berikut. Mengembangkan kecerdasan sosial, belajar berkomunikasi dengan baik, workshop atau kelompok karya, seminar, terakhir daftar pertanyaan atau kuesioner.